Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan malam kita berjudul Benarkah orang Kristen Maluku akan diusir Tuhan? Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Saudara-saudara, kita ketika renungkan bahasa orang tatua Maluku Alefuru, bahwa Maluku tanah pusaka, hampir sejajar dalam linguistik bahasa Maluku, tapi beda dengan istilah tanah perjanjian Israel, di mana Adam dijadikan dari debu tanah, identik dengan Israel bangsa perjanjian, dengan Yahweh. Perjanjian dengan Tuhan Allah terhadap 3 hal, yaitu tanah, keturunan, dan berkat. Jadi ketika kita merenungkan Adam yang diciptakan Tuhan dari tanah setelah diusir keluar, maka kesamaannya dengan Allah membentuk Israel di tanah perjanjiannya, kemudian diusir keluar di tanah pengasingan karena mereka tidak setia kepada Tuhan Allah, Yahweh itu. Judul renungan malam yang disampaikan, benarkah orang Kristen Maluku akan diusir Tuhan? Renungan ini sangat menggelitik hati dan mengusik kepercayaan orang Kristen di Maluku. Semua orang pasti menantang dengan cara pandang berbeda. Renungan ini terinspirasi dari teks Alkitab, Kejadian 3 ayat 22 sampai 24, di mana Tuhan Allah mengusir Adam keluar dari tanah Firdaus karena tidak patuh kepada perintah Tuhan Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, manusia menjadi makhluk hidup pertama. Adam dibuat dari tanah. Adamah menjadi Adam. Dan kita sering membaca kisah Adam yang mencerminkan atau mewakili semua umat manusia. Hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain serta kemampuan kita untuk menolak kehendak ilahi seperti Adam yang tidak patuh dan melawan perintah Allah. Kejadian pasal 3. Sementara dalam Kejadian pasal 3 itu tidak ada muncul kata-kata untuk jatuh atau untuk berbuat dosa. Bila kita secara benar melihat pola pengalaman tingkat dasar dari Adam, di mana sebutan Adam dalam bahasa Ibrani, Adam berarti manusia. Faktanya dalam kebanyakan kasus, kata Adam dalam bahasa Ibrani tidak muncul sebagai nama yang tepat, melainkan sebagai manusia. Adam, sebagai sesama manusia. Kita didorong untuk membaca diri kita sendiri ke dalam kisah primordial dan keegoannya. Namun, Adam menjadi wakil seluruh umat manusia. Adam adalah wakil dari Israel, karena keduanya, Adam dan bangsa Israel, dibentuk Tuhan Allah. Secara teologi, Israel mewakili manusia dan bangsa-bangsa dibawa ke tanah Tuhan, tanah perjanjian, dan kemudian mengalami pengasingan demi pengasingan. Mereka diaspora ke seluruh penjuru dunia, bersimbiosis dengan dunia bangsa-bangsa. Alkitab Ibrani mengungkapkan bahwa Adam memberi pertanda bagi seluruh Israel yang diproses Tuhan Allah. Pada awal kisah Kejadian, Tuhan Allah membentuk manusia, kata Ibrani, membentuk Yatsar. Dan Kejadian 2 ayat 7, dari debu tanah. Demikian pula Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Allah, berbicara kepada bangsa itu melalui Yesaya yang menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah orang yang membentuk. Yatsar, membentuk kamu, hai Israel. Yesaya 43 ayat 1. Pada akhir Kejadian 3, teks mengatakan bahwa Allah mengusir, dengan bahasa Ibraninya, geras. Manusia diusir dari Taman Eden. Kejadian 3:24. Keduanya dibentuk. Keduanya juga diusir.
Demikian juga ketika orang-orang Israel pergi ke pengasingan dari tanah mereka. Allah menyatakan, karena kejahatan perbuatan mereka, aku akan mengusir mereka. Dengan kata juga geras, yang sama dengan kata geras bagi Adam. Dibandingkan dengan Hosea 9 ayat 15. Dalam kitab Yeremia, Tuhan berbicara kepada orang-orang melalui nabi dengan mengatakan, aku membawamu ke negeri yang berlimpah untuk makan acal, buahnya, dan kebaikannya. Disebut itu tov dalam bahasa Ibrani. Tetapi ketika kamu masuk, kamu telah menajiskan negeriku. Dalam Yeremia 2 ayat 7. Deskripsi kenabian bangsa ini mencerminkan saat ketika Adam dan Hawa melihat bahwa buah terlarang, dalam bahasa Ibrani, pri, adalah baik, tov, untuk makanan dan memakannya, acal. Dengan demikian melanggar perintah Allah, Kejadian 3 ayat 6. Namun sementara kisah Adam berakhir di pengasingan, diusir keluar dari kediaman aslinya yang dijadikan tempat bagi Tuhan Allah datang menemui Adam dan berbicara dalam angin selir, angin sepoi-sepoi. Kisah Israel berakhir dengan pemulihan setelah pengasingan. Yesaya memberi tahu umatnya, Tuhan akan berbelas kasihan kepada Yakub dan akan kembali memilih Israel dan akan kembalikan dan istirahatkan mereka Yanak di tanah mereka sendiri. Dalam bahasa Ibrani kata Yanak, Yesaya 14 ayat 1. Bahasa Nabi untuk menggambarkan kembalinya Israel dari pengasingan, menggemakan apa yang Allah lakukan setelah membentuk manusia. Tuhan Allah mengambil manusia dan meletakkannya kembali. Dengan kata Yanak di Taman Eden, sama dengan kata Tuhan mengembalikan Israel ke tanahnya, terlepas dari pelanggaran Adam di taman itu. Umat Israel dibawa kembali ke tanah mereka, yang menandakan rencana Tuhan untuk pemulihan semua umat manusia. Memang melalui Israel, bumi dan bangsa-bangsa dipulihkan kembali melalui Mesias, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang memperbaiki gambar ciptaan Tuhan, yaitu Adam yang dulu menjadi Adam yang sempurna, dan membawa kembali penggenapan Taurat. Dan kalau orang membaca kitab Taurat yang ada dalam Alkitab maupun juga dalam Alkitab orang Kristen maupun Alkitab orang Yahudi, sama pengertiannya. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Matius 8 ayat 19-20. Bandingkan 1 Petrus 2 ayat 9-10. Bangsa yang dipilih sebagai umat yang sejajar dengan bangsa pilihan Israel, yaitu kalian, kita umat-umat Kristen ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sejajar dan kita adalah Israel baru. Saudara-saudara terkasih, ketika Injil masuk di Maluku, di mana kota Ambon dari bahasa Spanyol Ambo, yang berarti kota liturgi, kota ibadah, menjadi mimbar yang tinggi, kota liturgi, tempat beribadah, tempat yang disediakan Tuhan Allah memberitakan amanat agung Injil Yesus Kristus dari tempat tinggi, yaitu kabar kesukaan bagi dunia, bangsa-bangsa dunia di Maluku ini. Dan dari Maluku ini orang kenal Yesus Kristus. Dan apakah di Maluku ini banyak orang sudah kenal Yesus? Atau Kristen KTP, Kristen kue lapis? Tetapi bila Ambon dan Maluku tidak lagi menjadi pusat api Injil, maka Tuhan akan mengusir orang Kristen dari kota ini, atau mereka akan tinggalkan Maluku ini. Dan cara Tuhan untuk kembalikan umatnya lagi ke tanah Maluku sesuai rencananya, itu kita tidak tahu. Kalau itu Tuhan berkehendak, itu sudah terjadi menjelang dan sesudah kemerdekaan, bahwa terjadi genosida di Maluku pada tahun 1999. Terjadi juga gempa yang besar di Maluku ribuan kali.
sebagai warning untuk umat percaya. Dan bisa saja terjadi bila orang Kristen yang menerima api Injil sebagai Israel baru itu tidak menghayati bahwa Maluku harus menjadi pusat Injil untuk semua suku, semua bangsa yang datang dapat mendengar Injil Kristus melalui umatnya yang ditempatkan di tanah Maluku ini sebagai tanah leluhur kita, tanah datuk-datuk yang menerima Injil menurut suku tertua di Pulau Nusa Ina. Orang Maluku asli adalah suku Alefuru, berpusat di Pulau Nusa Ina. Pusat peradaban dunia dari suku-suku tertua. Pusat kepercayaan datuk-datuk kita yang sudah mengenal Yahweh Elohim, anak tunggal Yesus Kristus dengan bahasa upulan itu loto sorga. Itulah api Injil yang telah kembali sejak abad ke-15 ke asal mula manusia Maluku itu sendiri. Api Injil yang kembali berkobar untuk memberitakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dari peristiwa-peristiwa COVID-19, dari peristiwa-peristiwa gempa, dari peristiwa-peristiwa genosida di Maluku, dengan berbagai permasalahan-permasalahan, itu menjadi teka-teki bagi kita yang tidak bisa mengerti maksud Tuhan dengan umatnya di Maluku. Apakah kita orang Kristen yang percaya Yesus Kristus masih layakkah tinggal di negeri ini lagi atau tidak? Ketika kita sudah jadi seperti dunia ini. Ketika kita takut memberitakan Yesus Kristus. Ketika gereja menjadi tumpu dalam pemberitaan. Sehingga Tuhan akan mengusir kita? Semoga tidak. Bila kita mengenal siapa diri kita bersama dengan generasi demi generasi kita, keturunan demi keturunan kita, sebenarnya sebagai anak-anak Alefuru yang sudah menerima api Injil, menerima warisan kerajaan sorga yang berasal dari Sang Penyelamat dunia, Yeshua HaMashiach Yesus Kristus, bersama semua orang percaya kepadanya. Ahli waris kerajaan sorga dituntut terus menerus dan taat dan tetap menyalakan api Injil bagi dunia ini. Kita akan terusir ketika kita lupa dan menyimpang dari jalan salib itu. Kita menyimpang dan kita menjadikan diri kita sebagai orang dunia dan takut menyatakan kebenaran Injil Kristus di atas mimbar-mimbar gereja dan mengkritisi semua persoalan-persoalan yang terjadi yang menyusahkan rakyat, merugikan rakyat, hutan-hutan ditebang, dan lain-lain sekalian. Itu gereja harus menyatakan sikap kenabiannya kepada dunia ini. Amin.